Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, bagi siswa dan guru kuliner dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hai Sobat Vokasi SMK Bisa, SMK Hebat. Perkenalkan, nama saya Sinta Widya Ikrar. Saya adalah guru produktif di SMK 1 Baso. Saya mengampu mata pelajaran dasar-dasar kuliner pada fase E. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang mengenal peralatan-peralatan yang ada di kitchen SMK 1 Baso, serta menjelaskan cara pengoperasiannya. Nah, untuk mengenal lebih jauh, ayo saya jelaskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini kita dapat memahami dasar-dasar kuliner pada submateri peralatan yang ada di kitchen. Di sini ada beberapa penjelasan yang harus kita pahami. Nah, yang pertama, kita mampu mengenal kebutuhan peralatan yang ada di dapur. Di sini, kebutuhan peralatan di dapur itu terbagi atas dua macam. Yang pertama, kitchen equipment atau disebut dengan peralatan besar. Yang kedua, kitchen utensils, disebut dengan peralatan kecil. Yang mana kitchen equipment ini adalah peralatan besar, semua alat, baik maupun kita mampu mengenal kebutuhan peralatan yang ada di dapur. Nah, di sini kebutuhan alat di dapur itu terbagi atas dua. Yang pertama, kitchen equipment adalah peralatan besar. Dan kitchen utensils adalah peralatan kecil. Yang mana kitchen equipment ini adalah peralatan besar, semua alat baik manual maupun elektrik yang digunakan dalam tahap pengolahan dan penyajian makanan di dapur, mulai dari persiapan bahan hingga memasak dalam jumlah besar. Peralatan ini mencakup benda-benda yang besar yang sulit dipindahkan. Nah, sedangkan kitchen utensils adalah peralatan kecil yang digunakan untuk membantu proses persiapan, memasak, dan menyajikan makanan. Peralatan ini biasanya mudah untuk dipindahkan. Yang kedua, kita mampu mengetahui persyaratan utama peralatan yang ada di dapur, seperti penggunaan bahan yang aman, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Desain yang ergonomis untuk kemudahan penggunaan, serta fungsionalitas yang sesuai dengan kebutuhan. Peralatan itu harus kuat, tidak mudah penyok, dan memiliki permukaan yang halus agar tidak menyerap bahan makanan serta mudah disanitasi. Yang ketiga, kita dapat mengetahui contoh peralatan equipment dan peralatan utensils. Yang keempat, kita dapat mengoperasikan peralatan besar dan peralatan kecil. Nah, untuk mengenal lebih jauh, mari simak videonya. Nah, sekarang kita sudah berada di kitchennya. Yuk kita intip mana yang termasuk ke dalam peralatan besar dan peralatan kecil. Oke, yang pertama yaitu di sini sudah ada stove atau kompor. Kompor sebagai alat untuk memasak dan memanaskan makanan.
dengan menggunakan sumber panas seperti gas, listrik, atau bahan bakar lainnya. Kompor merupakan salah satu peralatan paling penting di dapur yang memungkinkan kita untuk mengolah berbagai jenis makanan menjadi hidangan yang matang dan siap santap. Nah, pengoperasiannya yang pertama, kita pasang kepala kabulator ke gas, lalu tekan dan turunkan sumbu di samping kepala gas tersebut. Nah, pastikan gas tidak berbunyi, lalu kita coba hidupkan gasnya. Nah, sumbu api pada kompor sudah menyala. Penggunaan atur besar kecil bisa digunakan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, oven atau alat pemanggang. Alat ini berfungsi sebagai alat memanggang bahan makanan yang akan diolah, seperti aneka kek, roti, dan hidangan panggang-panggangan lainnya. Nah, di sini oven itu terbagi atas dua jenis, ada oven listrik dan oven gas. Di sini kita punya oven gas, yang mana cara pengoperasiannya sebagai berikut. Yang pertama, pasang kabulator gas ke oven gas. Pastikan gas tidak berbunyi. Lalu, sumbu oven putar ke arah kanan untuk mengalirkan gas ke oven. Setelah itu, gunakan percikan api untuk memancing api oven agar oven hidup. Lakukan hal yang sama dengan api atasnya. Lalu, panaskan oven sesuai suhu yang akan digunakan. Oven siap digunakan. Yang ketiga, dough mixer. Fungsi utama dough mixer adalah untuk mengaduk dan mencampur bahan-bahan adonan secara merata dan efisien, menghemat waktu dan tenaga. Alat ini membantu proses produksi roti, mengembangkan gluten pada adonan roti, serta menghasilkan konsistensi adonan yang baik dan produk akhir yang berkualitas tinggi, lembut, dan bertekstur. Selain pembuatan roti bisa membuat mie dan aneka kue menjadi lebih cepat dan konsisten. Nah, cara pengoperasiannya, yang pertama, kita pasang standing bowl pada mixer. Lalu, pasang mata mixer sesuai adonan yang dibuat. Lalu, colokkan mixer ke stop kontak, tekan power. Nah, tombol di samping bisa digunakan mengatur kecepatan yang diinginkan. Nah, itu cara penggunaan dough mixer. Yang keempat, refrigerator. Refrigerator adalah alat yang berfungsi sebagai pendingin agar bahan makanan tetap segar sebelum bahan makanan tersebut akan diolah. Nah, kulkas ini lengkap dengan memiliki freezer. Untuk memakai kulkas, kita tinggal pasangkan ke stop kontak dan atur suhu yang diinginkan. Yang kelima, ada work table atau meja kerja sebagai area persiapan dan kerja yang higienis, tempat menyimpan bahan makanan atau peralatan, serta sebagai permukaan yang tahan lama, tahan karat, dan mudah dibersihkan. Keunggulan utama material ini adalah daya tahan, kemudahan perawatan, serta sifatnya modern dan higienis, menjadikan pilihan ideal untuk dapur rumah tangga maupun profesional. Yang keenam, yaitu wastafel, yang mana tempat mencuci bahan pengolahan, pencucian alat makanan yang tidak bisa dipindahkan. Yang ketujuh, box. Box adalah kotak. Kotak penyimpanan ala-ala kecil maupun penyimpanan bahan-bahan kering. Contohnya seperti tepung, gula, dan lain-lainnya. Yang kedelapan, kitchen cabinet. Kitchen cabinet ini adalah lemari penyimpanan. Biasanya digunakan untuk penyimpanan alat dan penyimpanan bahan. Nah, itu peralatan kitchen equipment-nya atau peralatan besar. Yuk kita beralih ke peralatan kecil atau kitchen utensils. Nah,
Sekarang kita akan memperagakan peralatan kecil atau disebut dengan kitchen utensils. Yuk kita intip videonya. Di sini kitchen utensils terbagi beberapa jenis. Yang pertama, alat pengolahan. Yang mana 1. Stockpot atau panci digunakan untuk memasak air, kaldu, merebus daging, dan unggas dalam jumlah yang banyak. Stockpot ini juga ada fungsi lain, bisa sebagai tempat memasak metode mengukus makanan. Contohnya, membuat macam-macam kue tradisional, cake, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada saucepot atau panci saus. Digunakan untuk tempat memasak saus, merebus daging, dan unggas, dan membuat kuah dalam jumlah sedikit hingga sedang. Karena desainnya yang mendalam dan cekung, memudahkan pengadukan tanpa cairan tumpah. Saucepot juga ideal untuk memasak makanan berkuah seperti sup, semur dalam porsi kecil, memasak biji-bijian, dan merebus sayuran. Yang ketiga ada saucepan atau panci saus bertangkai. Digunakan untuk alat memasak, memanaskan, dan menghangatkan saus, sup, atau cairan lainnya dengan jumlah yang sedikit. Yang keempat ada sautepan atau wajan penumis. Fungsinya untuk menumis, merebus saus, memanggang, dan menggoreng. Sautepan mempunyai variasi ukuran kecil hingga besar. Yang kelima ada frying pan atau wajan. Digunakan untuk menggoreng makanan yang akan digoreng. Contoh makanan yaitu menggoreng berupa makanan cemilan, menggoreng ayam, daging, dan ikan. Jenis alat yang kedua yakni alat pengolahan dan pemotongan yang mana 1. Ladle atau sendok sup. Fungsinya untuk mengambil makanan yang berkuah. 2. Frying spatula atau sutil digunakan untuk penggorengan. Ketiga, ada wooden spatula atau sendok kayu digunakan untuk mengaduk makanan yang sedang ditumis. Wooden ini biasanya dipadukan dengan saucepan karena jika memakai sendok berbahan dari stainless steel akan merusak keramik dari saucepan itu tersebut, akan menyebabkan saucepan menjadi beracun. Yang keempat yaitu ada rubber spatula atau sendok karet. Digunakan untuk mengaduk adonan cair seperti adonan pastry. Di sini rubber spatula tidak hanya digunakan untuk pastry saja, tetapi digunakan untuk mengambil makanan yang basah. Contoh, mengambil cabai yang sudah digiling dari cobekan. Kelima, ada measuring spoon. Digunakan untuk sendok menakar bahan makanan. Jenis sendok ini bervariasi. Ada table spoon, yakni sendok makan. Yang kedua ada teaspoon, ialah sendok teh. Keenam ada brush atau sendok kuas yang digunakan untuk memoles adonan. Bisa diaplikasikan untuk mengoles makanan berbumbu, memoles loyang untuk membuat cake, bisa memoles adonan roti yang akan siap dipanggang maupun siap dipanggang. 7. Food tongs atau penjepit digunakan untuk mengambil makanan praktis untuk menghindari kontaminasi pada makanan. Yang kedelapan, balon whisk atau pengocok balon digunakan untuk mengaduk atau mengocok adonan seperti telur, adonan cake, dan berbagai macam saus. Yang kesembilan ada speeder
atau penyaringan. Digunakan untuk menyaring atau mengambil makanan yang telah matang. Yang ke-10 ada strainer atau penyaringan. Digunakan untuk menyaring teh, menyaring minyak kotor, dan menyaring santan. Yang ke-11 ada peeler atau pengupas. Digunakan untuk mengupas kulit sayuran maupun buah-buahan. Peeler ini membuat pekerjaan kita praktis, tidak takut untuk tangan terluka. Karena tidak perlu menggunakan pisau untuk mengupas kulit sayuran atau buah-buahan. Yang ke-12, small vegetable knife atau pisau kecil sayuran. Digunakan untuk memotong berbagai macam bahan makanan seperti sayuran maupun buah-buahan. Yang ke-13 ada vegetable knife atau pisau sayur. Digunakan untuk memotong sayuran dengan ukuran pisau yang menengah. Yang ke-14 ada chopping knife atau pisau cincang. Digunakan untuk mencincang sayuran seperti seledri, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Tidak hanya sayuran saja. Pisau ini digunakan untuk memotong daging sapi, daging ayam, daging ikan, dan seafood lainnya. Yang ke-15 ada grater atau parutan. Digunakan untuk memarut kelapa, sayuran, buah-buahan, dan termasuk untuk memarut keju. Di sini, grater ini mempunyai banyak ukuran mata pisaunya, dari yang kecil hingga yang besar. Yang ke-16 ada cutting board atau talenan. Digunakan sebagai alas aman untuk memotong dan mencincang bahan makanan, melindungi permukaan meja dari goresan pisau, serta menjaga mata pisau tetap tajam. Selain itu, talenan juga penting untuk mencegah kontaminasi silang antar bahan makanan dengan menggunakan warna-warna berbeda untuk jenis makanan tertentu, seperti yang pertama talenan merah untuk daging mentah, yang kedua talenan biru untuk seafood, yang ketiga talenan hijau untuk sayuran dan buah-buahan, yang keempat, talenan putih untuk baking dan pastry. Yang kelima, talenan coklat untuk daging matang. Yang ke-17 yaitu rolling pin atau pemipih adonan. Digunakan untuk memipihkan atau menggiling adonan roti agar adonan roti mengeluarkan angin. Tidak hanya roti, bisa dipakai untuk membuat kulit pastel dan pie. Yang ke-18 ada pasta maker, yang mana alat ini bisa digunakan untuk menggiling, memipihkan, dan memotong adonan menjadi mie, pasta, ataupun kulit pangsit dengan cara dikayuh. Jenis alat yang ketiga yakni alat pencampuran, penyajian, dan penyimpanan, yang mana 1. Bowl atau wadah. Digunakan untuk mencampurkan bahan makanan dan meletakkan bahan makanan. Bowl ini berbahan dari stainless steel. Untuk perawatannya, jika sudah dicuci bersih, lalu dilap hingga kering, agar mengurangi kerusakan seperti berkarat pada bowl tersebut. Yang kedua ada scales atau timbangan, yang mana digunakan untuk menimbang bahan makanan yang akan mau diolah. Yang ketiga ada measuring cup atau gelas ukur. Digunakan untuk mengukur bahan cairan dengan ukuran mililiter. Yang keempat ada tray atau baki, tempat meletakkan makanan yang sudah dimasak. Yang kelima ada brush atau loyang, digunakan sebagai memanggang makanan. Di sini loyang memiliki macam-macam bentuk, ada yang bulat, persegi,
dan persegi panjang. Yang memanjang biasanya digunakan untuk memanggang. Contohnya pastry dan bakery dalam jumlah yang banyak. Sedangkan ukuran kecil itu biasanya digunakan untuk membuat cake. Yang ketujuh ada box atau kotak, digunakan untuk penyimpanan alat-alat kecil di dapur jika tidak memiliki lemari. Di sini, box tidak hanya untuk penyimpanan alat. Tentunya, box ini bisa menyimpan bahan makanan yang kering. Yang ketujuh ada kontainer atau kotak, digunakan untuk menyimpan bahan makanan yang akan diolah. Bisa disimpan dalam chiller atau di dalam kulkas. Jenis alat keempat yakni alat elektrik, yang mana 1. Ada blender, digunakan untuk menghaluskan, mencampurkan, dan melumatkan bahan makanan dengan cepat. Cara pemakaiannya, masukkan ke stok kontak, lalu tekan kecepatan yang diinginkan. Yang kedua ada hand mixer atau mixer tangan. Digunakan untuk mengaduk adonan dengan menggunakan listrik. Mixer ini praktis, bisa digunakan dalam membuat makanan untuk jumlah yang sedikit. Yang ketiga ada chopper atau penggiling. Digunakan untuk melumatkan daging dan bahan-bahan lainnya. Jenis alat yang kelima yakni piring penyajian, yang mana 1. Dinner plate atau piring utama, digunakan untuk menghidangkan makanan utama atau hidangan porsi. Yang kedua yaitu ada bread and butter plate atau B&B atau piring roti dan butter. Digunakan untuk menghidangkan roti dan butter pada saat menunggu menu appetizer atau makanan pembuka. Yang ketiga ada soup cup and saucer atau piring sup dan alas. Digunakan untuk menghidangkan sup dan mempunyai alas anti tumpah. Yang keempat ada soup bowl atau mangkuk sup. Digunakan untuk menghidangkan sup dalam jumlah yang banyak. Nah, itulah peralatan kitchen equipment dan kitchen utensil. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman siswa semuanya ya, dan bisa untuk menambah wawasan dan ilmunya. Sekian dulu video saya. Jangan lupa like dan komen bawah. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.